Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Pada hari ini gue ada berapa ya? Ada kurang lebih ada 4 materi ya untuk membahas tentang prarekonstruksi dari Danu kemarin. Dan salah satunya inilah yang akan gue bahas, yaitu mengenai apa bang? Mengenai tentang tujuan dari pihak kejaksaan dan juga LPSK mengunjungi atau menghadiri dari prarekonstruksi Danu. Apakah itu tujuannya, akan gue bahas di video ini ya teman-teman. Dan gue disclaimer dulu di sini, di video ini gue ini berpendapat atau beropini sebagai netizen juga ya teman-teman. Jadi sebagai netizen ya mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata atau memang nih pembawaannya memang ya sesuai gaya gue sendiri aja kayak gitu kan gitu. Jadi sebagai netizen gue akan menginformasikan juga gitu bahwasanya apa sih tujuan dari kejaksaan, apa sih tujuan dari LPSK ya, berdasarkan data yang gue dapat kan kayak gitu. Pertama kita akan bahas tentang tujuan dari kejaksaan ya teman-teman. Apa sih tujuan kejaksaan hadir kan kayak gitu di prarekonstruksi Danu. Tujuan kejaksaan hadir di situ adalah ya untuk tentunya melihat fakta gitu ya, melihat fakta apakah Danu ini benar-benar gitu kan ya, pernyataannya udah sejujur-jujurnya, apakah sudah konsisten seperti itu, dan berdasarkan laporan dia di Polda Jabar apakah sesuai kan kayak gitu. Itu sebenarnya untuk menguatkan data gitu. Jadi semua kan data itu sudah diserahkan dari Polda Jabar ke kejaksaan gitu, agar naik P21 bisa naik jadi di persidangan, naik ke persidangan gitu teman-teman. Jadi hadirnya itu pihak kejaksaan itu untuk menguatkan, makanya dia tuh nggak sembarangan. Kalau teman-teman nonton tuh kemarin ya kan, di prarekonstruksi kemarin, orang-orang yang paling serius itu justru orang kejaksaan teman-teman. Karena apa? Karena beliau ini punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab apa tuh bang? Tanggung jawab ini dia untuk memastikan data semuanya lengkap, ada saksi, ada bukti kan kayak gitu, juga tersangkanya sudah ada. Apalagi ini ada prarekonstruksinya, dia datang untuk melihat benar-benar kan kayak gitu. Jadi kan beliau-beliau ini yakin nih dari pihak kejaksaan, oh ini sudah pantas untuk dinaikkan P21, yaitu dinaikkan ke ke persidangan gitu teman-teman. Untuk apa? Tentunya di sini punya tugas ya. Tugasnya itu ya tentunya kejaksaan, yaitu untuk sebagai pembela dari Ibu Tuti dan Amel gitu teman-teman. Melawan siapa itu? Tentunya melawan para tersangka gitu kan, agar tersangka ini mendapatkan hukuman sesuai undang-undang ya, yang berlaku sesuai undang-undang. Kalau ini memang pasalnya sudah sesuai 340, hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman minimal 20 tahun penjara maksimal kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi bener-bener tugas kejaksaan itu kemarin bener-bener dilihat banget gitu per adegan gitu. Kalau gue perhatiin kemarin tuh bener-bener gitu, jadi nggak sembarang banget tuh kalau dari kejaksaan. Nah kalau gimana dengan LPSK gitu ya, tadi gue udah jelasin ya, kalau kejaksaan memang tujuannya itu untuk meyakinkan lagi gitu kan, data mungkin udah lengkap, tinggal meyakinkan lagi bahwasanya ini memang pantas untuk naik segera gitu ya ke persidangan kayak gitu teman-teman. Jadi makanya kemarin pihak kejaksaan itu serius banget kayak gitu. Itulah tugas dari pihak kejaksaan teman-teman. Terus gimana bang untuk tugas LPSK? Oh, untuk LPSK sendiri sebenarnya sudah ada pernyataannya juga, nanti gue hadirkan di akhir video ya. Di pihak LPSK itu sudah memberikan pernyataan juga, dan memang di sini akan gue sampaikan bahwasanya LPSK itu hadir untuk Danu ya. Hadir untuk Danu tuh untuk apa bang? Apakah sudah dapat perlindungan gitu kan ya? Ternyata ya belum teman-teman. Justru LPSK itu hadir di situ untuk menyesuaikan apakah Danu ini sudah konsisten gitu. Sudah konsisten belum sih gitu Danu ini pernyataannya di kepolisian dan juga di TKP atau prarekonstruksi ini sesuai nggak kan kayak gitu. Dan kenyataan yang didapat adalah pada saat rekonstruksi pertama yang kemarin, sekarang nih rekonstruksi yang kedua ini, itu semuanya masih konsisten teman-teman. Taunya dari mana bang? Ya taunya dia kan sudah menghadiri juga
Dan juga Kombes Pol Surawan juga sudah bilang bahwasanya ini tidak ada kejanggalan, semuanya sesuai dengan apa yang Danu katakan kan kayak gitu. Jadi sesuai gitu. Kang Heri juga kemarin juga nanya juga kan, Pak, apakah sesuai dengan yang Danu katakan? Semuanya dibilang iya sesuai, dia bilang kayak gitu. Artinya apa? Di sini tarafnya Danu ini masih konsisten teman-teman akan pernyataannya, pernyataan dan di lapangan ini sudah disesuaikan gitu, dan ternyata memang konsisten gitu. Dan itulah yang dituntut oleh LPSK sama Kombes Pol Surawan, untuk kepercayaan Danu ini dipegang gitu. Dia masih konsisten kan ntar, apalagi mungkin ntar masih mungkin ada kekurangan, apakah nanti ada prarekonstruksi ulang kan. Kombes Pol Surawan juga bilang, Pak, ini yakin nggak berarti Yosep dan Danu ini pelakunya kan kayak gitu. Oh tidak, dia tidak bisa bilang seperti itu, belum, karena nanti diputuskannya di rekonstruksi. Kapan rekonstruksinya? Ya tentunya kalau sudah semuanya ditetapkan benar-benar sebagai tersangka yang sudah valid dan bukti-buktinya sudah benar-benar nyata gitu, dan tersangka-tersangka lain yang belum mengaku akan terbungkam dengan namanya bukti-bukti yang ada kan kayak gitu. Walaupun beliau tidak mengakui, kalau ada bukti yang kuat maka itu tetap akan dilaksanakan rekonstruksi, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itulah keputusannya. Jadi untuk yang LPSK sendiri ya, kita balik LPSK sendiri tujuannya ya tadi untuk melihat konsistensi Danu, dan sampai saat ini itu masih diproses. LPSK menyatakan bahwasanya Danu belum mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kayak gitu teman-teman, belum diputuskan, masih terus diolah. Ada pertanyaan, ada masalah nggak LPSK gitu ya dengan Danu menjadi JC? Ada apa sih hal yang masalah atau sesuatu yang menjadi kendala gitu dari pihak LPSK, kenapa nggak memutuskan gitu kan, bahwa Danu ini harusnya menjadi JC kan kayak gitu ya. Dia bilang sih sebenarnya sih belum ada masalah, karena dari pihak keluarga sendiri setuju. Terus tentang Yoris juga sebenarnya setuju, asalkan Danu ini nantinya akan mendapatkan hukuman, bahwasanya dia ini mungkin selama 2 tahun masih menutupi gitu. Intinya nggak, sebenarnya dari pihak LPSK bilang dari Yoris pun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi intinya Danu ini harusnya harusnya dalam waktu dekat harusnya bisa dapat JC ya teman-teman, kayak gitu. Entah kayak gimana lagi pengujian dari LPSK nih, apakah harus ada prarekonstruksi ketiga atau kayak gimana. Sedangkan nih yang prarekonstruksi pertama sudah, prarekonstruksi yang kedua juga sudah, dan itu masih konsisten. Gini ya teman-teman, kan ada yang bilang juga, Bang, itu kan Danu sebelah pihak gitu teman-teman. Sebelah pihak Bang, apakah bisa dipercaya kalau Danu bohong kayak gimana gitu kan. Masalah Danu bohong atau enggak, sebenarnya di sini semuanya sudah ya, kepercayaannya sudah ada lah ya. Kepercayaan dari mana? Dari Danu itu memang memberikan suatu prarekonstruksi kemarin itu secara lancar. Jadi benar-benar itu hal yang terjadi gitu, dan itu sudah diungkap juga sama Kombes Pol Surawan, LPSK, ada YouTuber Subang, juga ada Anjas Asmara gitu. Mereka semua yakin bahwasanya Danu ini memang jujur gitu untuk hal tersebut dan tidak ada rekayasa kayak gitu. Namun untuk 100% percaya atau kayak gimana ya, tentunya di sini pihak kepolisian, LPSK itu sebenarnya ya bukan orang yang bodoh teman-teman. Orang yang tidak langsung percaya begitu saja gitu kan terhadap Danu. Tentunya di sini butuh pendalaman terus-menerus sampai emang benar-benar yakin 100% kayak gitu. Artinya apa? Kemarin juga ditanya sama wartawan, yakin berapa persen ya? Kita belum bisa bilang seperti itu, nanti takutnya kayak gimana kan opini masyarakat kan kayak gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan memang sudah 100% pastinya Danu akan menjadi JC, dan di sini perkembangannya cukup baik ya teman-teman, karena masih konsisten nih Danu kayak gitu. Jadi itulah tujuan dari kejaksaan, yaitu untuk menaikkan kasus ini ke persidangan. Jadi sangat serius kemarin. Tugas LPSK ya tentunya untuk melihat konsistensi Danu, apakah benar kesesuaiannya gitu. Dan juga dibilang juga sih sama LPSK bahwasanya
LPSK juga bilang bahwasanya di sini Danu itu memastikan juga apakah Danu ini sebagai korban gitu teman-teman. Jadi karena di sini kalau diduganya itu Danu ini korban yang dijadikan tersangka gitu teman-teman, karena Danu ini diajakkan sama Pak Yosep dan segala macam, dan memang ada kemungkinan beliau ini dikambing hitamkan gitu. Jadi Danu ini adalah korban yang dijadikan tersangka karena dilibatkan, ibarat kata kayak gitu, seperti itu. Jadi itulah yang ingin dilihat oleh LPSK gitu teman-teman. Jadi tujuan LPSK datang ke prarekonstruksi adalah itu tujuan utamanya, seperti itu. Jadi teman-teman silakan berkomentar yang di sini gue yakin ya, di sini gue akan nutup hal ini dengan kita ini semua para netizen itu berbeda-beda pendapat. Tentunya di sini ada yang mendukung Danu, ada juga yang nggak mendukung Danu. Ya tentunya di sini pro dan kontra. Tapi walaupun pro dan kontra, baik dimanapun, di channel manapun, baik di netizen manapun, itu sebenarnya tujuan kita itu sama ya. Apa bang tujuannya? Tujuannya agar kasus ini bisa cepat selesai ya. Bagaimanapun caranya, salah satunya dengan pengakuan Danu gitu. Tentunya tanpa pengakuan Danu tidak akan ada progres yang seperti ini gitu. Jadi itu ya yang harus disyukuri. Yang harus disyukuri bukan karena kejahatan Danu, tapi karena progresnya ada kayak gitu. Karena biar kita tujuannya memang pengen kasus ini selesai, itu goalnya itu di situ kita semua kan kayak gitu. Jadi pro dan kontra atau pendapat yang berbeda itu adalah hal yang biasa. Tentang ya gimana caranya kita bersatu. Kalau kata kalau kata pengacara Danu atau Ahmad Taufan Sudirjo, ayolah sesekali kita kumpul bareng-bareng gitu, mau pengacara, netizen segala macam, kita kumpul bukan karena kita membela siapapun gitu, tapi ya kita berkumpul karena ya udah, karena ingin kasus ini cepat selesai kayak gitu. Artinya kita bersama-sama nih, tidak usah berkubu-kubu, tapi kita memang tujuannya satu, yaitu ingin kasus ini cepat selesai. Dan nanti cepat selesainya bagaimana ya tentunya nanti akan ditentukan di persidangan ya teman-teman. Jadi kayak seperti itu tujuan utama kita, agar kasus ini selesai dan kedua korban mendapatkan keadilan. Tujuan utamanya tetap di situ ya teman-teman. Dan pembahasan kita ya tentunya sesuai fakta-fakta yang ada gitu kan, tentang tersangka, tentang segala macam gitu kan. Semoga informasi-informasi yang didapat ini mungkin kan seperti teman-teman ketahui, pihak kepolisian itu melihat komentar-komentar dari teman-teman semua gitu. Jadi semoga ada komentar-komentar teman-teman yang bisa memberikan masukan-masukan kepada pihak kepolisian kayak gitu. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar tentang hal ini ya, tentang kejaksaan dan juga LPSK. Apakah Danu pantas untuk mendapatkan JC ataukah Danu tidak pantas? Teman-teman komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman. Karena kalau misalnya ya kami dalam waktu dekat akan melakukan asesmen psikologis terlebih dahulu. Kalau sudah ada hasilnya, baru kami bawa ke rapat pimpinan di LPSK. Ada pimpinan yang harus memutuskan setuju atau tidak setuju pengajuan justice warrant ini. Ya. Jadi sifatnya baru permohonan. Ya. Jadi kami belum memberikan perlindungan kepada D. Ini baru kira udah berapa persen kejujuran Danu? Ya, nggak bisa dipersen lagi. Almarhumah Judepi, termasuk juga telah juga kami berbincang-bincang dengan Pak Joseph, dan ya sejauh ini kami masih melakukan pendalaman, termasuk juga dari mengikuti rekonstruksi untuk melihat sejauh mana konsistensi keterangan dari D. Sejauh ini keterangan D yang sampaikan kepada kami, kepada penyidik, dan ketika rekonstruksi tidak ada perbedaan. Tentu ini masih prarekonstruksi, kita belum lihat lagi kalau rekonstruksi melibatkan tersangka-tersangka lainnya. Tapi berharap dengan tetap melakukan posisinya untuk tidak berubah keterangan dari apa yang sudah disampaikan kepada penyidik. LPSK akan juga melakukan asesmen psikologis kepada D untuk mengetahui situasi psikologisnya seperti apa, ya. Apakah ada mengalami trauma, ketakutan seperti apa, sehingga kalau ada trauma, ada ketakutan, hal itu
bisa kami rehabilitasi psikologis untuk lebih siap menghadapi persidangan nanti. Kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan pihak jaksa dan menyampaikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Korban kalau D sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bersama, maka D harus dihadirkan dulu sebagai saksi untuk keterangan pada terdakwa lainnya. Jadi jangan D dulu yang dijadikan terdakwa, gitu. Tapi D harus memberikan keterangan dulu buat terdakwa lainnya. Karena keperluannya sebagai justice collaborator itu adalah untuk membantu pengungkapan perkara. Membantu pengungkapan perkara itu termasuk untuk meyakinkan hakim bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu benar, gitu. Sehingga menimbulkan keyakinan juga buat majelis hakim untuk memberikan vonis kepada para pelaku. Demikian. Bedanya